Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tujuan pembelajaran untuk pertemuan ini, ya, setelah adik-adik menyimak video ini, adik-adik pertama dapat menjelaskan perkembangbiakan atau reproduksi pada tumbuhan dan hewan secara tepat. Yang kedua, adik-adik dapat mengidentifikasi perkembangbiakan atau reproduksi pada tumbuhan dan hewan dengan tepat. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Apa itu perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ya. Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan atau cara reproduksi dengan tidak kawin atau tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau nama lainnya adalah aseksual. Pada tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif, diantaranya pertama ada rizoma atau nama lainnya adalah rimpang. Ya, rimpang itu adalah batang yang ada di bawah atau di dalam tanah. Contohnya kunyit, jahe, temulawak, lengkuas, kencur juga, ya. Itu yang kedua, ada yang namanya bulbus atau umbi lapis. Umbi lapis contohnya apa? Bawang merah, bawang putih, bawang bombay, ya, berlapis-lapis tubuhnya. Yang ketiga, ya, ada umbi batang. Contohnya adalah kentang. Ya, yang keempat ada umbi akar. Sering kita temukan umbi akar. Contohnya singkong atau ketela pohon. Ya, yang kelima ada yang contohnya tunas. Dengan tunas perkembangbiakannya yaitu contohnya adalah, ada yang tahu nggak? Pisang. Salah satunya pisang. Ya. Nah, selanjutnya ada juga yang berkembang biak dengan cara stolon. Geragih stolon itu, ya. Contohnya strawberry. Ya. Ada juga yang berkembang biak dengan cara tunas adventif. Ya, jadi dari ujungnya dia tumbuh benih-benih secara tersendiri, baru nanti dia jatuh ke tanah, ya. Dia membentuk individu baru. Contohnya apa? Tanaman cocor bebek. Ya, betul, tanaman cocor bebek. Ya, itu untuk yang vegetatif. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Artinya, ada campur tangan dari tangan manusia. Ya. Contoh yang pertama, tumbuhan dapat berkembang biak dengan cara vegetatif buatan, yaitu dengan cara mencangkok. Ya, adik-adik bisa lihat di gambar cara mencangkok itu seperti apa. Ya, selanjutnya yang kedua ada cara vegetatif dengan okulasi, menempel. Ya, menempel. Yang ketiga ada dengan cara merunduk. Yang keempat ada juga cara menyambung. Ya, yang selanjutnya ada juga perkembangbiakan vegetatif dengan cara kultur jaringan. Ya, kultur jaringan. Yang terakhir, menyetek. Ini sudah tidak aneh, ya, menyetek. Bisa stek batang, stek akar ataupun stek daun. Stek batang contohnya mawar bisa. Ya, singkong juga bisa di stek batang. Ya, stek akar contohnya apa? Lidah buaya itu bisa di stek akar. Ya, selanjutnya stek daun, tanaman begonia. Ya, tanaman begonia bisa dijadikan atau dikembangbiakan dengan cara stek daun. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang reproduksi dengan cara generatif pada tumbuhan. Ya. Yang pertama ada yang dengan cara
isogami. Ya, ada yang dengan cara isogami ini terjadi pada tumbuhan tingkat rendah. Ya, belum tahu jenis kelaminnya apa. Ya, jadi perkembangbiakannya yaitu dengan cara isogami. Ya, namun belum dapat dibedakan antara mana sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ya, contohnya yaitu Chlamydomonas sp. Ini pada spesies laut. Ya. Yang kedua, ada yang dikembangbiakan dengan cara konjugasi. Ya, dengan cara konjugasi, ya ini juga sama, alat kelaminnya jantan dan betina itu tidak diketahui. Ya, tidak diketahui secara pasti. Yang ketiga, perkembangbiakan dengan spora. Ya, contohnya lumut atau juga paku. Ya, itu dimasukkan ke dalam perkembangbiakan generatif pada tanaman atau tumbuhan tingkat rendah. Nah, sekarang pada tumbuhan tingkat tinggi. Itu cirinya salah satunya dia memiliki bunga. Ya, sudah jelas alat kelamin betinanya putih, ada juga alat kelamin jantannya benang sari. Ya, banyak tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan dengan cara generatif. Ya, contohnya apa? Buah mangga. Ya, buah mangga dia punya bunga. Secara otomatis buah mangga tersebut dia melakukan perkembangbiakan generatif. Ada perkawinan antara putik dan benang sari. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya pada hewan ya, pada hewan perkembangbiakannya juga sama. Ada yang vegetatif, ada yang juga generatif. Ya. Pada hewan yang secara vegetatif atau aseksual ya, tidak kawin. Contohnya yang pertama ada dengan cara fragmentasi. Dengan artian dia memperbanyak diri dengan cara membelah-belah tubuhnya. Contohnya cacing planaria. Cacing planaria, tubuhnya dia akan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian kepala akan terpotong, badan dan juga ekor. Nanti kepalanya dia akan membentuk individu baru. Badannya juga sama. Begitu pula dengan ekornya. Ya, itu fragmentasi. Yang kedua ada dengan cara membelah diri, duplikasi. Contohnya, ada yang tahu nggak? Amuba atau paramecium. Ya, amuba dan paramecium itu pembelahannya dengan cara membelah diri. Dari 1 dia membelah jadi 2. Ya, itu pembelahannya. Selanjutnya ada dengan cara pembentukan tunas. Contohnya obelia. Ya, obelia atau hydra. Hydra juga sama ya. Hydra juga sama, dia perkembangbiakannya dengan cara tunas ya. Nah, selanjutnya ada dengan cara partenogenesis. Ya, partenogenesis itu apa? Ada yang tahu nggak? Oke, partenogenesis itu artinya dia ada peristiwa perkembangan dari sel kelamin betina menjadi individu. Ya, contohnya pada kecoa. Ya. Selanjutnya contoh lain pada lebah. Ya, pada lebah ada yang menghasilkan lebah jantan. Ya. Nah, juga pada kecoa. Kecoa itu ada yang bersayap dan kalau betina itu dia tak bersayap. Ya, seperti itu. Itu untuk partenogenesis. Ya. Nah, sekarang silakan adik-adik ya kerjakan identifikasi tumbuhan dan hewan yang ada pada gambar berikut ini. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu pertemuan depan dengan pembahasan yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.